Halo semua, balik lagi bersama gue Razak dan apa yang akan gue bahas kalian udah lihat di thumbnail pastinya. Salah satu buku yang pengen gue review, bukan review sih, gue pengen kasih semacam syaran, pengen gue share dan gue kasih saran itu adalah Berlin Now. Buku ini bercerita tentang Berlin tentunya. Dipublish pada tahun 2015, tepat di saat gue tinggal di sana 2015 sampai 2017. Buku yang bagus menurut gue karena relate. Beberapa chapternya tuh relate ke diri gue karena ada si penulisnya tuh menceritakan tentang bangunan, kultur, sedikit gaya hidup di Berlin. Jadi gue merasa cukup relate sih. Buku ini dipublish tahun 2015, harganya sekitar 10 euro gue nggak tahu, 150.000 rupiah. Kalian mungkin bisa dapetin di e-commerce, gue nggak tahu, atau di Amazon. Kalau gue sih waktu itu belinya di toko buku lokal. Lalu sekitar 280 halaman. Tapi enaknya adalah buku ini tuh kalian nggak perlu runut bacanya dari chapter 1 sampai chapter chapter 20, gue nggak tahu. Karena buku ini menceritakannya tuh kayak per chapter. Si penulisnya tuh bercerita tentang kultur, tentang museum, tentang gaya hidup. Jadi kalian bisa lompat dari chapter 1 ke chapter 10 misalnya. Dan itu yang gue suka karena lu gak harus komit. Karena capek kan kalau baca buku tuh, lu butuh waktu, butuh komitmen di saat kalian ada hal yang lebih penting. Jadi ini enak banget buat dibaca dan juga paperback juga. Apalagi ya? Ada beberapa poin penting yang bukan penting sih, poin yang pengen gue sharing sama kalian kenapa gue suka sama buku ini. Jadi si penulisnya tuh dia mampu menciptakan theater of mind di mana kita bisa ikut jalan-jalan sama dia, baik kalian yang pernah tinggal di Berlin, saat ini tinggal di Berlin, atau nggak pernah tinggal di Berlin. Jadi kayak gue seneng sih diajak jalan-jalan, diajak perspektifnya dia. Kayak misalnya contohnya ada satu poin di mana dia bercerita tentang arsitektur. Mungkin yang kalian belum ada beberapa yang belum tahu kalau Berlin itu terpecah dulunya Berlin Barat dan Berlin Timur. Salah satu kata dia dan beberapa orang yang suka gue dengar ceritanya adalah cara membedakan kalau kalian lagi berdiri atau kalian lagi jalan di Berlin Barat atau Timur itu adalah dengan lihat bangunannya. Dengan lihat bangunannya itu kayak misalnya kalau kalian lihat bangunan yang kumuh, kotor, terus merasa terintimidasi, rasanya kok nggak enak ya feelingnya ya. Mungkin kalian ada di Berlin Timur. Tapi kalau sebalik ya, kalau kalian lagi di Berlin Barat tuh rasanya kayak jalanannya sih nggak bersih, cuma kalian bisa kelihatan kayak apa ya? Ada sedikit dekorasi dari pengaruh dari Inggris, Prancis, negara-negara sekutu lah. Jadi ada perbedaannya karena cukup signifikan sih dari segi arsitektur. Juga kata dia kalau mau lihat di mana Berlin Barat dan Berlin Timur itu saling berperang ideologi dalam arsitektur tuh kalian bisa ke Potsdamer Platz. Di Potsdamer Platz gue nggak tahu sih tepatnya di mana. Cuma kata dia kalian bisa lihat tuh ada gedung yang lancip gitu warna coklat. Nanti gue coba sediain deh kalau gue ketemu ya. Kalian bisa lihat itu adalah bentuk ekspresi dari Berlin Barat misalnya, arsitek dari Berlin Barat. Hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang kayak arsitektur. Terus juga ada hal yang misalnya Berlin kan terkenal akan subkulturnya techno. Dan ini udah gue pernah jelasin di buku yang sebelumnya kalau nggak salah, Berlin and Fall of the Wall, buku yang warna hitam covernya. Buat yang nggak suka musik elektro sih nggak apa-apa, cuma memang akhirnya dia si penulis menulis panjang lebar gak hanya dari segi musik tapi juga dari segi sejarahnya, dari segi pengaruhnya, betapa signifikan pengaruhnya musik elektro ini untuk bahkan pemasukannya kota Berlin yang pada saat itu 2015 pemerintah Berlin kan terlilit hutang. Bukan ya pada dasarnya semua kota berhutang sih. Cuma salah satu pemasukan yang besar adalah dari nightlife economy, dari pemasukan klub-klub di Berlin.
pemerintah di sana tuh seperti hipokrit lah, tidak mau mengakui pemasukan dari klub-klub itu adalah pemasukan yang besar. Kenapa dibilang hipokrit? Karena ada komisi dari klub Berlin untuk bisa membuat klub-klub Berlin sebagai bukan sebagai museum, sebagai tempat orang untuk bisa melihat seni dan budaya, untuk bisa disetarakan dengan museum, exhibition, galeri, dan lain-lain. Gue inget sih, waktu itu gue pernah ketemu seseorang, dia berargumen bahwa kalau lo berani bayar datang ke museum untuk ngeliat lukisan, sama halnya lo datang ke klub untuk ngeliat seni juga, performance art, yaitu DJ-nya. Jadi gue pikir, masuk akal sih ya. Ya gue bayar, gue bisa berinteraksi dengan senimannya untuk dengan joget atau nikmatin musiknya. Hal-hal yang kayak gitu yang dia jelasin yang membuka pikiran gue, klise banget, kayak membuka pikiran. Cuma maksud gue, buku ini mampu menjelaskan apa yang selama ini misalnya selalu kita observasi, tapi kita malas menemukan jawabannya di Google atau malas bercerita sama orang karena mungkin opini itu tidak valid. Opini mereka yang ngobrol sama lo. Jadi ya gue pikir ini adalah buku yang sangat gue suka. Walaupun sederhana sekali kelihatannya. Umurnya sudah 5 tahun tapi masih relate sama gue. Mungkin kesimpulannya adalah kalau gue bisa juga menceritakan tentang Jakarta, tentang rumah gue, mungkin gue bisa menjadi lebih cinta lagi sama kota itu. Gue yakin udah ada. Dan kalau bisa, dia seperti cara dia menulis lah. Dilihat dari segi demografis, dari segi kultur, dari segi arsitektur, budaya, ekonomi. Jadi mungkin, ya apalagi Jakarta sama tuanya kayak Berlin, udah 400 tahun. Jadi gue pikir sangat menarik sih gue kalau bisa menemukan buku seperti Berlin Now ini. Ini adalah buku yang gue rekomendasi buat kalian tentang bagaimana si penulis menceritakan sebuah kota dan akhirnya kita jatuh cinta sama kota itu. Gitu aja sih dari gue, dan semoga kalian suka, semoga kalian tertarik, dan ya gitu aja, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.